Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Ani Sofiana, NIM E 2018-2072. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sosiologi ekonomi? Sosiologi ekonomi ialah sebuah studi yang mempelajari tentang berbagai bentuk kegiatan perekonomian yang ada di dalam masyarakat, atau juga bisa disebut sebagai kajian yang mempelajari hubungan antar masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Atau juga bisa disebut antara masyarakat dan ekonomi itu saling mempengaruhi. Soal yang kedua, apa saja ruang lingkup sosiologi ekonomi? Ruang lingkup dari sosiologi ekonomi itu ada masyarakat dan perilaku sosial dan perilaku kelompok terhadap para anggotanya. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teori-teori dalam memahami masalah ekonomi. Dalam masalah ekonomi ada dua teori yang bisa memahaminya. Yang pertama adalah teori institusional atau kelembagaan. Adalah suatu teori yang terbentuk karena ada tekanan dari luar yang menyebabkan institusional dan bisa membentuk sebuah simbol atau bahasa yang menjelaskan keberadaan organisasi dan menjelaskan tentang sebuah konsep organisasi. Yang kedua adalah teori individu. Teori individu ini adalah aktor dalam ekonomi, berarti seorang yang mengetahui apa yang mau karena dia mau berpikir rasional. Namun dalam sosiologi memandang aktor sebagai kesatuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu aktor dalam interaksi dan aktor dalam masyarakat. Soal yang keempat, yakni apa perbedaan sistem ekonomi masyarakat komunal, perbudakan, dan juga primitif. Untuk sistem ekonomi masyarakat komunal ini adalah di mana alat-alat yang digunakan oleh masyarakat pada zaman itu masih sangat sederhana, kemudian kepemilikan atas alat-alat produksi tersebut milik komunal atau milik umum. Kemudian kalau perbudakan ini tercipta karena atas pembagian tugas pada sistem ekonomi komunal, kemudian ada pembagian tugas, kemudian antara pemilik alat-alat produksi dan juga para pekerja itu mengalami perbudakan, yakni para pekerja itu diupah sangat sedikit oleh para pemilik alat produksi. Kemudian yang primitif ini adalah di mana masyarakat pada saat itu belum mengenal dunia luar, jadi ya masih primitif. Kemudian alat yang digunakan sangat-sangat sederhana, yakni masih berupa batu, kayu, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang kelima, jelaskan sejarah sistem ekonomi masyarakat komunal, perbudakan, dan primitif. Yang pertama, sejarah ekonomi masyarakat komunal. Ya, nah, sejarah dari sistem masyarakat komunal ini ialah di mana pada saat itu alat-alat yang digunakan oleh masyarakat komunal itu masih sangat bersifat sederhana, kemudian kepemilikan atas alat-alat produksi tersebut bersifat komunal atau umum dan digunakan bersama. Namun hasil dari alat-alat produksi tersebut masih hanya mencukupi bersifat individu. Kemudian perbudakan ini tercipta dikarenakan pada zaman masyarakat komunal itu tercipta pembagian tugas waktu produksi. Nah, kemudian atas hal tersebut ada hubungan antara pemilik alat produksi dan juga pekerja. Nah, mulai dari itu sistem perbudakan tuh muncul di mana para pemilik alat-alat produksi itu hanya memberikan gaji atau upah kepada pekerja itu sangat sedikit, maka terjadi perbudakan. Namun lama-kelamaan para pekerja yang menjadi budak itu sadar yang dilakukan oleh pemilik alat-alat produksi itu merugikan bagi mereka, jadi pada akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Dan terakhir ada primitif ini sejarahnya, yakni di mana para masyarakat atau penduduk pada zaman itu masih belum mengenal dunia luar. Jadi yang mereka lakukan itu untuk mencari makan itu masih menggunakan alat-alat produksi yang sangat sederhana, masih berupa batu dan lain sebagainya untuk mencari sumber makan dari hutan ataupun dari perairan. Pertanyaan yang nomor 6, yakni apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi masyarakat feodal? Sistem ekonomi masyarakat feodal ini merupakan suatu sistem ekonomi yang terbentuk akibat pemberontakan dari para budak. Kemudian para bangsawan atau orang-orang kaya pada zaman itu memiliki alat produksi utama, yakni tanah.
Mereka pun berpikir untuk memberikan keuntungan secara maksimal kepada dirinya sendiri, kemudian memanfaatkan bekas-bekas budak tersebut untuk mengolah alat produksi utama yang mereka miliki, yakni berupa tanah. Oleh sebab itu, terbentuklah sistem ekonomi masyarakat feodal. Kemudian namun pada sistem ekonomi masyarakat feodal ini juga masih terjadi ketidakadilan kepada para pekerja, di mana para bangsawan atau pemilik tanah ini masih memberikan gaji yang sedikit atau tidak sesuai dengan kerja yang telah para pekerja lakukan. Namun ada segi positif dari sistem ekonomi feodal ini, yakni para tuan pemilik tanah dan juga para pekerja itu berpikir bahwa sebenarnya alat-alat produksi itu bisa mengalami kemajuan yang utamanya pada alat-alat produksi pertanian. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 7, yakni apakah saat ini masih ada yang menganut sistem ekonomi feodal? Menurut saya pada saat ini sudah tidak ada yang menganut sistem ekonomi feodal, karena sistem ekonomi feodal ini sangat merugikan bagi rakyat-rakyat kecil atau para pekerja yang mengolah tanah dari para orang kaya atau para tuan tanah. Soal yang ke-8, yakni jelaskan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini adalah sebuah sistem ekonomi yang mengakui adanya hak-hak individu dan juga memberikan kebebasan pada setiap pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, intervensi atau ikut campur tangan pemerintah itu pada sistem ekonomi kapitalis ini sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Soal yang nomor 9. Setujukah Anda jika Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis? Jika setuju, kemukakan alasan Anda. Jika tidak setuju, menurut Anda apakah sistem ekonomi yang sesuai untuk Indonesia serta alasannya? Menurut saya tidak setuju apabila Indonesia menganut sistem kapitalis. Dikarenakan sistem kapitalis ini sangat rentan terjadi monopoli yang dilakukan oleh para pengusaha atau penguasa pasar. Kemudian sistem ekonomi apa yang cocok untuk Indonesia? Ini memang sudah diterapkan di Indonesia, yakni sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran ini adalah mencampurkan antara sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi kapitalis ini yang diambil adalah pengakuan hak-hak individu dan juga kebebasan semua masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian dari sistem ekonomi sosialis ini adalah campur tangan pemerintah itu sangat berlaku. Namun campur tangan pemerintah itu hanya pada sektor-sektor penting yang itu merupakan hajat masyarakat banyak atau hajat orang banyak. Jadi seimbang antara hak individu juga ada, hak pemerintah juga ada. Lanjut soal nomor 10 dan soal yang terakhir, yakni bagaimana pasar dalam sistem ekonomi saat ini. Sistem pasar yang ada pada saat ini menurut saya adalah sesuai dengan ajaran atau pemikiran dari Adam Smith, yakni pasar akan menentukan permintaan dan penawarannya sendiri. Namun di Indonesia hal tersebut berlaku, tapi juga ditambah dengan campur tangan pemerintah, di mana pemerintah ini ikut andil dalam mengatur barang-barang pokok untuk kebutuhan masyarakat, untuk mencegah terjadinya inflasi dan juga untuk mengkontrol harga dan juga mengkontrol adanya stok atau barang yang cukup untuk persediaan masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.